Kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Ya nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya sama. Nggak sama. Sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu. Dari tuntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan Silakan, Bung Ferry. menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan sebagian mengubah KUHP gitu ya. Dan harus diingat bahwa KUHP itu berlaku karena azas konkordansi di aturan tambahan peralihan Undang-Undang Dasar yang lama. Nah, pasal ini sudah tidak ada pemberlakuan pasal-pasal lama ini karena Undang-Undang Dasar Negara yang baru sudah lahir, udah ada yang barunya. Hasil perubahan tahun 99 hingga 2002. Nah, perspektif relasi antara negara dan warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang baru. Sudah sangat berbeda nih karakternya. Relasinya sangat sistem presidensial, tidak bergaya kerajaan seperti di Belanda. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN begitu ya. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah, kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini, dilakukan klarifikasi dari mana saja pernyataan Pak Rocky Gerung itu yang salah. Jadi beda karakternya. Apalagi harus diakui ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 28F itu memberikan perlindungan luar biasa bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya lisan maupun tulisan, dijamin oleh undang-undang. Jadi harus dilihat karakternya begini. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga Atas mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama kasih- hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu. Irma udah 4 kali dalam diulang sistem kata-kata Nggak yang tadi. boleh itu. dalam sistem Ini demokrasi namanya konstitusional, memutar-mutar kepala negara, kepala pemerintahan yang baik itu hanya untuk adalah membela Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau
penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Hari ini dengan segala kekuasaan presiden di dalamnya, siapa saja bisa dihukum. Kalau orang tiba-tiba jadi penguasa, tidak senang dengan Irma, apapun kata-katanya bisa dikatakan fitnah. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Irma tidak. Ya, sudah ada fitnah di situ. Jadi sudah ada fitnah, sudah ada ujaran kebencian, gitu ya. Sudah ada perbuatan membuat gaduh, ya. Kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Kita itu sudah semua malam dilakukan. ini juga bergaduh nih secara. Momen perdebatan Ferry Amsari dan Irma Suryani terkait pasal yang tepat untuk Rocky Gerung. Rocky Gerung lagi-lagi kesandung. Diksinya dianggap menghina Jokowi secara langsung. Dipolisikan mereka yang tersinggung, rumah dikepung, hingga terancam kehilangan panggung. Banyak pihak ikut nimbrung, dari sekedar mendukung sampai mengajak bertarung. Bertubi diuji, dirinya dianggap sakti. Inikah saatnya para pembenci Rocky Party Nasional ditonton oleh orang-orang. Bapak dan Ibu, Bapak yang saya membuat berdua di gaduh. penjara. Bapak dan Hanya Ibu, karena buat tapi bagian pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung adalah terminologi yang dianggap dalam tanda kutip menjual yang tadi program itu ke Cina. Itu yang dilaporkan oleh sebagian silakan. Penyebaran berita Sesaat bohong. lagi Bang Ferry ditanggapi. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Bung Ferry langsung ditanggapi pernyataan Rocky Gerung mengenai menjual IKN ke Cina itu yang dianggap berita bohong oleh salah satu pelapor ke Baris Krim Polri. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Niurna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Kalau kemudian warga negara kemudian mengatakan sesuatu yang tidak disenangi istana, bisa dipidana yang disebut dengan pasal lese-maese itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Yang lahir kemudian dari semangat Undang-Undang Dasar ini adalah, dan cerita perubahan konstitusi adalah Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, begitu ya. Apa isi ketentuannya? Sederhana. Kalau ada penyelenggara negara yang dituduh, katakanlah difitnah, dikritik, dicaci maki, apa yang diberikan solusi oleh ketentuan undang-undang ini adalah penyelenggara negara itu yang punya kekuasaan, punya segala alat, harus melakukan penjelasan dalam bentuk klarifikasi. Nah, kalau presiden merasa tertuduh atau terfitnah atau orang-orang yang merasa menghina presiden, caranya gampang, sesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.